Tinggal ini masih panjang ya, panjang. Masih panjang perjalanannya. Oke, terus yang satu lagi ada dua. Oke, terus yang satu lagi ada dua. Yang satu lagi adalah ketika aku membaca mengenai suatu Oke, satu. jadi waktu itu aku diajak untuk melihat memang makhluk yang ada di sekolah itu. Jadi sekolah itu cukup tinggi ya, berlantai-lantai gitu pokoknya. Dan pas aku cari tahu tadinya mungkin makhluk yang memang makhluk biasa, memang mereka yang terjebak dan nyasar aja gitu di ruangan ini gitu ya. Setelah aku cari tahu, ternyata ini ada bosnya nih. Ada bos. Iya, ada Maksudnya bosnya. bos itu gimana kok? Bosnya adalah dia yang mengekang mereka yang ada di sini ternyata. Makanya mereka yang ada di tersebut nggak bisa kemana-mana karena ada yang mencekram mereka lah. Jadi ada yang ngebatasin mereka. Jadi kalau mereka mau bebas, misal mau tumbuh lari itu nggak bisa kok. Itu susah karena mereka nggak boleh keluar dari situ. Nah, si bosnya ini kebetulan energinya lumayan besar, makhluknya juga lumayan besar, tinggi banget, sekitar 3 meteran atau 3,5 meter. Kurang lebih Setinggi bahkan lebih tinggi sebenarnya. Hitam gitu ya. Aku lihatnya itu dari salah satu ruangan. Saat itu aku dari salah satu ruangan, dianya itu di atas, ruang atas lagi. Jadi lantai paling atas gitu. Di lantai paling atas itu ada satu ruangan yang memang di agak belakang dan jarang ada orang. Dan memang dia di sana kan. Lalu ternyata di lantai di bawahnya itu ada sosok anak-anak sebenarnya. Anak-anak ini yang sering iseng, yang sering nampakin gitu. Nah, pas aku cari tahu ternyata sosok anak-anak ini ada korelasinya dengan yang atas. Jadi nggak cuma anak-anak doang. Mungkin kadang-kadang kita melihat, oh anak-anak kasihan ya, gitu ya. Kok kenapa nih dia di sini? Ternyata ada hubungannya dengan yang di atas. Ternyata yang anak-anak itu adalah umpan. Jadi kalau kita kasihan sama dia, nanti tiba-tiba yang atas nyerang, yang si bosnya nyerang, mempengaruhi kita, gitu. Dia pengen makan energi kita. Karena yang di atas ini, yang energi besar ini, yang si bosnya ini adalah energi yang memang sudah lama ternyata di tanah itu. Karena setelah aku track back sejarahnya, dapat vision, dapat segala macam penglihatan, pakai kartu juga dibantu. Itu yang aku bilang, aku dapetin kartu paling banyak di itu pakai ini kasus ini, yang sampai 14 atau berapa gitu aku lupa. Karena ternyata waktu itu ditarik ke tanah tersebut untuk penglaris tadinya. Jadi tanah itu sebenarnya dulunya toko-toko dan bukan hutan ya, sebenarnya kayak masih banyak tanah-tanah kosong. Jadi zaman dulunya di tanah itu ada ritual lah yang dilakukan oleh pemilik toko untuk biar kaya, biar apa segala macam. Pemilik tokonya udah meninggal, akhirnya sosok ininya tetap ada di tanah ini. Akhirnya karena itu kan memanggil energi dari makhluk gaib untuk membantu kita, kan berarti energi negatif gitu kan. Sampai sekarang masih ke bawah, sampai sekarang di 2024 ini sosok tersebut masih ada. Cuman waktu itu aku samperin ke tempatnya, dia kabur. Jadi memang kita kabur-kaburan, tapi kita saling kenal lah gitu istilahnya. Semua tujuan dari makhluk itu semua apa sih? Tujuan dari makhluk itu untuk, maksudnya? Tujuan dari makhluk itu nyap-nyap energi. Karena memang makanan dia. Karena dulunya dia diberikan makanan oleh manusia. Jadi makanya jeleknya manusia adalah main manggil, kasih sesembahan, kasih apa. Entar lu meninggal nggak ada yang ngasih lagi, dia nyari sendiri akhirnya. Jadi makhluk itu udah nggak ada tujuan lagi kok, bukan cuma peroleh energi doang. Kalau mau tumbuh imbal lahir tuh udah nggak bisa kok. Makhluk si bosnya itu dasarnya adalah energi makhluk gaib doang. Dia bukan dari manusia atau bukan dari earthbound gitu. Jadi memang energi negatif itu ada di situ untuk mengganggu. Untungnya memang sekolah itu sudah dibersihkan, di cleansing, dan beberapa makhluk yang memang mengganggu diletakkan di luar tersebut gitu. Walaupun sekarang nggak tahu ya seperti apa. Oke. Ya, sekarang kita langsung aja ke aktivitas utama. Boleh kok coba praktekin salah satu kartunya? Oke. Mungkin aku akan menggunakan pakai, karena kita membahas lebih banyak ke gaib ya hari ini. Jadi aku menggunakan Ghost Oracle untuk menanyakan mengenai beberapa hal. Kamu ada pertanyaan nggak nih? Kamu kan
mungkin ada penasaran ada sosok apa sih, atau misalkan kok di rumah aku pernah ngerasain ini, atau kok aku pernah Di pergi ke rumah sini. saya nanti saya kepikiran. Iya, jangan deh, jangan. Misalkan kok aku pernah ke ini, kenapa ya gitu-gitu. Paling coba yang horor ya. Nih kru ada ide kru yang mau ditanyain mungkin? Terus ada Ini kalau yang prediksinya memang di kehidupan lampau yang ngapain sampai ada penyakit gitu. Kehidupan lampau ya. Iya, ceritanya bagian ini yang itu yang kamu ya, abad baru 1920. Dia tiba-tiba ada penyakit kok kurang lebih 1-2 tahun kebelakangan ini. Jadi dia tiba-tiba apa ya? Awalnya tuh cuman kayak tiba-tiba nge-freeze gitu diam terus disadarin tuh baru sadar. Terus diam lagi terus sampai kalau pernah sampai kejang-kejang kok gitu. Cuman sekarang sudah mendingan ya. Iya, cuman beneran nggak tiba-tiba muncul aja kok. Itu masih tarik ke belakang nih abad, tapi abadnya muda loh ya. Kalau dilihat dari zamannya harus. Aku lihat baju kamu masih rapi, soalnya masih baju meja kantoran gitu. Harusnya masih abad 1920. Ini nggak ada hubungan dengan makhluk gaib ya? Harusnya di karma. Apa kamu bisnis ya? Apa? panas ya. Kurang panas. Oh iya. Iya. Ini masih karena masa lalu. Banyak-banyak perbuatan baik aja sekarang. Karena aku nggak lihat. Ini zaman dulunya kamu ya, aku nggak lihat kamu sampai tua. Nah ini yang aku lihat adalah usia 20-an perkantoran. Dan ini aku nggak tahu entah cowok entah cewek. Aku lihatnya si cewek sebenarnya. Aku lihatnya cewek, tapi aku takutnya salah. Aku takutnya ini lihat orang lain, tapi harusnya cewek. Usia kantoran, mungkin abad 20 bener, sekitar tahun 60-an, 70-an gitu. Di mananya aku nggak jelas, gambarannya nggak jelas. Mungkin saat itu kamu punya beberapa kamu kalau udah fokus kerja ini ya nggak bisa diganggu ya orangnya. Itu ke bawah dari zaman dulu soalnya. Oke, mungkin kita tanya yang lebih ringan aja mak gaib. Next. Kalau nggak di tempat bisa nggak kok? Tempat. Tempat bisa? Mungkin nggak tempat ya. Di Kamu sini- cerita aja, aku bisa Di lihat. sekitar sini rumah lama aku. Rumah lama kamu? Rumah lama yang sedekat yang 2 lantai? sedekat. Iya betul 2 lantai. Tapi itu ada apa nggak sih kok? So dulu kalau saya misalnya mau ke sini, saya suka tidur dulu di sana. Terus setiap saya tidur tuh kayak apa ya kalau kata orang kan sleepnya kita takut tidur, cuma kita harus bangun. Selalu begitu mulu untuk beberapa saat. Mama saya juga sempat gitu. Dekat Ya deket seberangnya ya? Enggak ini. Belakangnya? Lurus lagi ke tempat yang ada tempat Oh di iya. gang. Dalam gang 2 lantai rumahnya. kan dari lurus lagi terus nanti ke kiri ada gang kecil. Gang kecil lurus terus sampai mentok tuh semua yang kiri. Kamu diganggunya gimana? Enggak diganggu sih, cuma kayak mungkin kalau mami sama aku tidur tuh kayak apa ya bangun, cuman nggak bisa bangun gitu, harus terus sedikit. Ranjang kamu agak naik ya?
Tidurnya di ini sih yang di sofa lantai 1. Tapi ya emang gue itu sofa bed. Iya, agak naik soalnya enggak. Maksudnya kan ada orang yang udah di Iya. bawah gitu kan, ini enggak agak naik ya. Rumah lama ya? Iya betul lama. Sekarang udah pindah soalnya. Pasti ditinggalin sih. Ditinggalin sama Tinggal sama pupu Oma. oma. Iya. rumah lama, gelap. Gelap. Enggak seterang itu maksudnya. Iya. Jendelanya enggak di depan doang ya? Iya jadi cuma ini. Boleh ambil satu. Ini aku nggak spread ya. Lagi. Ya, Ya kalau lihat rumahnya ya, lantai 2 jarang ada isinya ya. paling cuman ini sih kan emang jarang pulang. Oh, iya. Pulangnya sore. Temboknya apa sih? Sebenarnya kalau antar tembok bukan tembok sih, lebih kayak itu yang Gibson. Atau apa? apa ya, kayak semacam karton itu yang kalau didorong tuh kedengeran, tapi ujungnya tembok. Cuman yang bagian antara ruangannya itu tuh lebih Iya, ke iya. papan gitu. Kamu di ruang tamu kan? Iya, jadi ruang tamu. Ruang tamu itu ada warna temboknya. Tengah temboknya dia ada keramik dikit. Ada keramik. TV nggak? terus ada seperti TV di ini di seberangnya. Iya, di seberang Ini kan tempat kamu tidur ya? Ini, iya. Nggak apa-apa sebenarnya, rumahnya nggak kenapa-napa, itu cuma butuh cleansing doang. Karena memang itu rumah terlalu lama, jarang ada matahari, nggak ada meja sembahyang ya. Ya kan? Nggak ada meja sembahyang, nggak pernah doa juga di situ. Maksudnya yang tinggal juga jarang doa. Jadi energi negatif yang datang dari luar kadang-kadang akhirnya hinggap di situ. Jadi terlalu banyak yang hinggap, akhirnya rame karena itu kan juga di dalam gang ya. Iya. Kebetulan itu dalam gang juga. Jadi mereka kurang mobile gitu loh. Jadi mereka memang ada di situ. Kalau dilihat dari kartunya sebenarnya ada sosok yang sosok nggak jauh dari ruang tamu ada kamar mandi ya. Iya. Ya, soalnya aku lihat ada memang sosok perempuan yang memang sebenarnya nggak mengganggu sih, dia cuma hinggap aja. Tapi rumah itu entah kenapa banyak kesedihan gitu rasanya. Entah mungkin zaman dulunya atau ini ada hubungannya dengan dia. Jadi dia tertarik datang ke situ karena ada satu kesedihan. Balik lagi, rumah tersebut sering ada hal-hal yang mungkin janggal. Mungkin bukan karena mungkin kuku nggak. Iya, mungkin ada yang ngeliat, ada yang Pas tidur kata sempet. ya ada yang ngeliat atau ada perasaan kurang enak gitu. Mungkin akan ada seperti itu. Tapi harusnya aman, tinggal ini doang. Ini rumahnya cleansing. Tuh kan, rasa tidak nyaman karena dia merasa diawasi. Jadi ketika tidur orang nggak ada yang nyaman di situ, karena merasa ada yang ngeliatin dari segala sisi, dari segala pojok. Karena pojok-pojoknya cukup banyak barang ya ini, Iya betul. cukup banyak barang dan gelap, cukup lembab. Jadi memang banyak sosok yang berdiam sekitar pojok-pojok situ yang mungkin akan membuat yang tidur nggak merasa nyaman aja gitu. Kayak gitu sih. Itu koin sama buat apa koin? Koin. Ini sebenarnya baru sih, ini media baru. Jadi aku biasanya kayak, kalau kamu tahu orang Chinese ada namanya Sanpai apa? Yang kayu itu, yang kalau orang sembahyang ada kayu atau pakai koin. Nah, aku menerapkan metode itu di cara-caraku, terutama untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang jawabannya cuma yes no doang. Kalau nanya ruangan ini boleh nggak ya? Jadi takut kita besok.
Ya nggak apa-apa, makan ini aku udah tahu. Lanjut. Mau nanya ruangan ini boleh? Aku udah karena aku kan pernah jadi tahu lah di sini siapa. Ya boleh ruangan ini. Oke. House itu adalah gambaran dari suatu tempat yang memang biasanya ramai ataupun mereka tempat yang memang ada sosok. Ini kata yang sama dulu aku pernah nanyain dia. Clean, ada sosok, Sama ya? tapi ada juga ruangan tuh ada sosoknya yang memang itu rumahnya dia atau itu tempatnya dia dan ini memang divalidasi kembali memang ada itu ya. Lalu ada jadi sebenarnya di sini ada sosok. Aku nggak mau ceritain sosoknya apa, karena nanti kalian takut. Ya. Intinya itu. Daripada kalian takut, gitu ya. Ini sosoknya. Jadi memang kartu yang pertama yang keluar adalah Haunted House. Haunted House itu adalah gambaran dari suatu tempat yang memang biasanya rame, ataupun mereka tempat yang memang ada sosoknya. Jadi kan ada kadang-kadang ada ruangan yang benar-benar clean, nggak ada sosoknya, tapi ada juga ruangan tuh ada sosoknya yang memang itu rumahnya dia atau itu tempatnya dia. Dan ini memang divalidasi kembali, memang ada itu ya. Lalu ada gambar yang tulisan, ada gambar yang jerangkong gitu ya. Jerangkong itu maksudnya adalah dia mereka yang telah meninggal. Jerangkong itu sebenarnya bentuknya adalah tengkorak kalau kalian tahu. Jadi ini penggambaran artinya ada memang sosok yang earthbound, maksudnya mereka yang belum selesai menyelesaikan masalahnya, menetap di bumi seperti itu. Salah satunya ada di sini gitu. Sebenarnya nggak di sini, sebenarnya jalan-jalan antara sini, ruang sebelah sama dulu ruang situ. Ini memang dia mobile, tergantung ada manusia di mana gitu. Lalu ada kartu sorrow. Sorrow itu artinya mengenai biasanya tentang kesedihan. Ini kartu keluar lagi setelah aku terakhir nanya ke dia itu sekitar 6 bulan lalu kayaknya. 6 bulan atau 7 bulan lalu aku pernah nyari tahu dia siapa, kenapa. Ternyata memang dia kisahnya cukup kurang baik, dia cukup memiliki kesedihan yang mendalam dan akhirnya membuat dia tetap di sinilah, intinya gitu. Lalu ada kartunya Phantom. Phantom itu artinya ini keluar juga waktu zaman dulu karena sebenarnya ini ada suatu, ini kartu bisa diartikan sebagai mereka makhluk itu belum bisa melepaskan masalah mereka, akhirnya mereka berputar ke kebiasaan mereka. Jadi sedih tetap sedih, mengingat masalah dia tetap mengingat masalah, seperti itu. Makanya next butuh exorcist. Exorcist itu adalah kalau kalian tahu ya pengusiran apa segala macam gitu. Sebenarnya itu lebih ke ritual untuk menolong dia agar dia bisa jalan kembali. Dia butuh ini karena secara untuk dirinya sendiri dia belum bisa, jadi butuh bantuan. Sebenarnya sosok ini sempat mau dibantu sama aku dan adalah salah satu orang. Tapi karena di sini nggak pernah ada kebaktian lagi. Kalau dulu kan kebaktian mungkin di atas kan. Kalau sekarang kan di ruang untuk memberi dia energi positif itu lebih susah gitu. Makanya memang masih butuh eksorsis ataupun butuh beberapa tata cara ritual agar dia bisa disempurnakan gitu. Lalu kartu yang terakhir adalah mimik. Mimik itu artinya adaptasi dalam bentuk fisik yang mengelabui manipulasi dan selain sebagainya, memanfaatkan kelemahan terhadap hati yang tidak menyadari. Makanya kadang-kadang dia itu karena masih berputar ke kesedihan ya, kadang-kadang dia bisa mempengaruhi kita sebagai manusia. Jadi kok ngerasa kok sedih di sini, ataupun ngerasa pernah ngelihat ada sosok. Memang beberapa kali pernah ada kasus di kakak-kakak kelas kalian melihat beberapa kali
sosok dia gitu, dan memang dia memberi lihat beberapa orang agar dia bisa ditolong maksudnya gitu. Tapi balik lagi karena dia belum bisa melepas kebelengguan dia, makanya belum bisa dibantu seperti itu. Seperti itu. Ya sih kalau ini ada yang mau ngadu nih terakhir mungkin. Ini kita tanya kali ya dia ada di sini apa enggak? Ya boleh. Enggak ada. Tapi kita aman di sini kok. Enggak ada di sebelah. Mondar-mandir sebenarnya dia dari tadi. Tadi ada yang dengerin kita nggak sih gue lagi podcast ini? Adalah sini. Ini tapi kayaknya agak di depan. Di sana tapi di gudang. Oh iya. Di sini sebenarnya di gudang tuh maju mundur. Nah, di sini juga. Ini sebenarnya dia yang ada di ruangan sini, tapi dia kepo, tapi dia karena banyak orang jadi dia muter-muter ke sana gitu. Oke, jadi ya makasih kok telah menjadi narasumber pada episode ini. Makasih banyak, masih juga kru-kru yang telah membantu. Sekian dari podcast Sisi Gaib. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!